Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan karena di pagi ini kita sudah dibangunkan kembali. Sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah bangun kembali. Kami mau beraktivitas, berkati kami. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan juga berkati kami yang mendengarkannya dimanapun kami berada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan demikian berkata kepada kita, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, patut kita bersyukur kepada Tuhan di pagi ini karena tidak ada kekuatan kita untuk membangunkan kita. Namun kita percaya itu semua adalah kekuatan yang datangnya dari Tuhan yang senantiasa menuntun dan juga membangunkan kita dari istirahat kita. Maka pada hari ini Tuhan akan memberikan lagi kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, berpikir yang terbaik untuk menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Walaupun saudara, pandemi COVID masih tetap ada di seputar kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam penderitaan. Pagi ini kita diingatkan kembali oleh Amsal 14 ayat 34. Di mana kitab Amsal tadi mengingatkan kita yang mengatakan ialah kebenaran meninggikan derajat bangsa. Saudara, kebenaran adalah suatu perbuatan, pikiran, dan tindakan kepada seseorang yang tidak pernah merugikan orang lain. Kebenaran itu adalah bersumber daripada Tuhan. Maka setiap manusia yang sudah menerima Yesus Kristus, dia mencoba menjalani hari-hari hidupnya dengan menjalankan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, tidak ada kekuatan kita untuk menjalankan kebenaran ini,
jikalau kita tidak bersandar ataupun minta kekuatan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan bagi kita berbuat, berpikir, dan bertindak seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu kebenaran. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan tadi mengingatkan bahwa kebenaran meninggikan derajat bangsa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bangsa itu adalah suatu negara yang sudah dipercayakan oleh Tuhan bagi setiap umat manusia. Maka di antara bangsa-bangsa itu ada di sana hidup masyarakat. Bangsa adalah bahagian daripada masyarakat, masyarakat adalah bahagian daripada bangsa. Maka jikalau kita ingin menaikkan derajat bangsa kita, maka kita akan menjalankan kebenaran. No hoax, no tipu, no fitnah, dan segala-galanya yang tidak berkenaan di mata Tuhan. Maka dari itu saudara, bangsa itu akan menjadi bangsa yang disegani, bangsa itu akan menjadi bangsa yang ditakuti jikalau masyarakatnya menjalankan kebenaran. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya yang ada di tengah-tengah bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia, marilah kita menjalankan kebenaran dalam kehidupan, berpikir positif, bertindak positif, mengerjakan pekerjaan yang positif, dan juga melakukan yang positif. Itulah kebenaran. Maka kalau dengan demikian, jikalau seluruh rakyat Indonesia ini menjalankan kebenaran, maka bangsa dan negara kita itu akan disegani, bahkan akan diberkati oleh Tuhan yang memberikan negara kita. Lalu dilanjutkan oleh Amsal, dia katakan tadi saudara, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudaraku yang kekasih, perbuatan dosa masih ada di seputar kita. Dosa itu kita lakukan dalam hidup ini, baik lewat perkataan kita, baik lewat tindakan kita. Maka dari itu, perkataan dan tindakan setiap warga negara, perbuatan dan tindakan setiap warga gereja harus seturut dengan kebenaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena jikalau kita tidak menjalankan kebenaran, baik tindakan dan perbuatan, maka dosa itu akan menguasai kita. Dosa itu akan membawa kita ke dalam kehancuran. Karena sang pemilik dosa, yaitu iblis itu, selalu menginginkan setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus akan dikuasai. Maka dari itu, jikalau sang pemilik dosa itu sudah menguasai manusia, maka manusia akan menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Dia tidak peduli apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Karena dia ingin menyenangkan dirinya, menyenangkan hatinya, menyenangkan kelompoknya, dan menyenangkan bangsanya. Saudaraku yang kekasih, kita masih dirundung persoalan COVID-19. Ini semua oleh karena rakyat Indonesia ini tidak mau mendengarkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Maka dari itu, COVID ini tetap, bahkan kita lihat hari-hari terakhir ini meninggi orang yang kena ataupun terpapar, bahkan menurun orang yang sembuh, bahkan meninggi orang yang meninggal dunia. Maka dari itu saudara, di dalam hidup
kebenaran itu, mari kita jaga diri kita jaga persekutuan kita jaga keluarga kita, dan kita jaga aturan-aturan pemerintah kita di tengah-tengah bangsa kita ini, agar bangsa kita tidak terpuruk, tetapi bangsa kita akan disegani seturut dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan Sang Pemberi bangsa ini. Maka dari itu saudara, sebagai warga GBKP, mari tunjukkan sikap hidupmu di tengah-tengah situasi badai COVID ini, bahwa kita bisa, kita mampu untuk melawan COVID-19. Dengan cara apa? Dengan cara mematuhi segala protokoler kesehatan. Selamat pagi, selamat menjalankan kebenaran di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami ini adalah agen-agen kebenaran di tengah-tengah persekutuan, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendoakan untuk GBKP Runggun Balikpapan, Pendeta Desi dan keluarga, Pernatua Diaken, BPMR, pengurus kategorial, Saitun, Mamre, Moria, Permata, KHKR, dan juga guru-guru KHKR, dan seluruh jemaatnya. Berkati mereka dalam pelayanannya. Berkati masa depan persekutuan GBKP Balikpapan, yang dimana Tuhan, bangsa dan negara kami rencanakan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Maka dari itu, GBKP Balikpapan, GBKP Samarinda, GBKP Sanata, semuanya akan menjadi suatu role model dalam masa depan GBKP di tengah-tengah kehadiran ibu kota di Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak, berkati kami pagi ini, hindari kami daripada virus corona, dudukan, sentuhan, pegangan, semuanya Tuhan sterilkan. Malaikat-Mu yang menjaga kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.